Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Uhwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara sekalian, untuk pagi hari ini kita akan bicara tentang Pilpres yang tentu saja sudah semakin dekat. Sudah akhir Desember dan tentu saja harus ada perubahan strategi yang mendasar dengan evaluasi dari program-program yang telah dijalankan. Nah, salah satu yang mungkin contoh saja, sekedar untuk memberikan contoh bagaimana ada perubahan. Kalau kemarin banyak yang mengandalkan dengan sosial media artinya perang proksi, gampangannya begitu. Kita kali ini barangkali harus lebih ke perang teritorial, ya, perang teritorial. Nah, untuk kaitannya dengan ini, barangkali gambaran yang saya akan berikan bisa dimanfaatkan oleh para tim pemenangan. Judulnya untuk kali ini adalah kuasai Republik Ngapak, Anies bakal kepenak. Kan ada slogan Republik Ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Nah, jadi judulnya sedikit disesuaikan, kuasai Republik Ngapak, Anies bakal kepenak. Loh, kok? Kalau dilihat secara geografis, Republik Ngapak ini yang merupakan Republik Ngapak itu paling tidak ada tiga ex-karsidenan, ya, ex-karsidenan. Dulu ada karsidenan, adalah misalnya Pekalongan, Karsidenan Pekalongan. Dulu nomor plat mobilnya adalah G. Kemudian ada ex-karsidenan Banyumas dengan plat mobilnya R. Dan yang juga ngapak adalah Karsidenan Kedu, ya, Karsidenan Kedu dengan plat mobil AA. Nah, jadi AA R G. Nah, kalau sampingnya adalah H, ya, Semarang, H. Gerah. Kalau Gerah, GRAAH, Gerah, ya, mungkin hanya nggak dimasukkan. Mengapa saya katakan bahwa menguasai Republik Ngapak Anies kepenak? Karena negeri Ngapak ini kalau kita lihat demografinya adalah paling dominan di Jawa Tengah. Itu ada di Republik Ngapak, ya, di Republik Ngapak. Republik Ngapak ini dominan di Jawa Tengah. Jadi menguasai daerah ini cukup bagus, ya. Kemudian yang kedua, di Republik Ngapak ini justru kegagalan Ganjar nyata. Banyak daerah miskin dari daerah Ngapak, dari Republik Ngapak ini, ya.
termasuk daerah saya Brebes, ya, daerah saya Brebes yang desa termiskin di Jawa Tengah, Brebes itu kan juga dari daerah Ngapak ya. Ada banyak yang kegagalan dari pembangunan Ganjar, kepemimpinan Ganjar adalah di Republik Ngapak, itu nyata. Termasuk yang di Wadas dan sebagainya itu kan termasuk dalam Republik Ngapak, termasuk apa disebut sebagai bandara yang di Purbalingga dan sebagainya, itu kan kegagalan Ganjar yang nyata ya. Jadi kegagalan Ganjar yang nyata ada di Republik Ngapak. Jadi pertama demografinya, pemilihnya memang dominan. Kemudian yang kedua, kegagalan Ganjar nyata. Dan ketiga, kesuksesan Anies sangat dipahami oleh masyarakat daerah Ngapak. Why? Karena daerah Ngapak, masalah daerah Ngapak itu mobilitas ke Jakarta sangat tinggi. Ya. Saya dari daerah Ngapak dan saya tahu warteg dan sebagainya, warteg ada nanas, ada apa itu ada dari Belik, yaitu Ngapak, Malang itu Ngapak, ada banyak juga dari teman-teman Banyumas ya, dari Banyumas dan sebagainya. Itu ada daerah Ngapak, Megono termasuk itu ada daerah Ngapak. Nah yang kita lihat ya, kegagalan Ganjar plus mereka menguasai keberhasilan Anies, tentu saja satu hal yang sangat mungkin untuk merubah persepsi, karena memang selama ini perang proksi saya sudah sampaikan bahwa untuk masyarakat Jawa Tengah atau orang-orang grassroots di Jakarta itu memang mendapatkan SMS, mendapatkan WA itu tentang kampanye Ganjar sudah lama ya. Saya tahunya juga dari grassroots ya, dari pelayan warteg dan sebagainya, termasuk kegagalan Ganjar pembangunan di Jawa Tengah yang tadi banyak di daerah Ngapak, di Republik Ngapak, juga terkait dengan pemerataan. Nah ini pemerataan yang dirasakan oleh para pelayan warteg, para pekerja warteg, grassroots dari Jawa Tengah di Jakarta, terutama ada untuk nasib anaknya yang sekolah di Jawa Tengah, pernah saya ceritakan, itu betul-betul sangat-sangat kacau, dan itu pernah saya katakan sampai saya bersitegang dengan seorang pengacara pendukung Ganjar. Nah ini satu fakta yang bisa diperdalami lebih jauh, bagaimana prosesnya, dan itu bisa dijadikan alat untuk masuk, untuk menguasai daerah Ngapak. Jadi kegagalan Ganjar di Republik Ngapak juga ketidakmerataan ya, pembangunan Ganjar terutama terkait dengan kesejahteraan sosial yang diterima oleh rakyat pun tidak merata dan sangat jomplang di daerah di Republik Ngapak. Nah ini kemudian yang keempat adalah masyarakat daerah Ngapak ini masyarakatnya terbuka, masyarakatnya memang ya apa lah. Jadi mungkin yang digambarkan nopon-nopon derek Megawati ya, itu kurang begitu mengakar di masyarakat daerah Ngapak, karena memang dari dulunya memang daerah Ngapak itu jauh dari kekuasaan pengendalian keraton ya kan. Jadi punya ini sendiri, punya hero sendiri dalam pembangunan. Nah ini yang harus dikuasai oleh tim dari Anies misalnya. Nanti dari tim yang lainnya bisa belajar dari tempat yang lain, tetapi ini hanya mencontohkan bagaimana Republik Ngapak bisa memberikan hal yang kepenak bagi Anies. Nah kemudian selain itu juga
Republik Ngapak sangat yakin atau sangat trustnya itu pada pemimpin lokal, bukan pemimpin keraton, bukan pemimpin pusat kekuasaannya maksudnya dulu ya. Kalau dulu kan ada pusat kekuasaan. Nah ini lebih balelo kan, karena memang jauh ya, kontrolnya jauh. Nah di Republik Ngapak ini justru lebih banyak adalah trustnya kepada masyarakat lokal leader ya. Jadi pemimpin lokal. Dan kalau kita lihat di peta sekarang ada tokoh yang kayaknya kok belum disentuh ini oleh Sudirman. Halo Sudirman. Sudirman itu teman saya SMA satu kelas, jadi kayaknya kok nggak ada gerengsengnya ini tokoh ini yang justru memegang peranan penting. Beliau itu menguasai juga berbagai kabupaten di samping Brebes. Dia ada Brebes. Dia orang Jatibarang ya, Sudirman tahu daerah saya Jatibarang itu pengaruhnya luas saya lihat ke Pemalang, ke Kalongan, ke Banyumas. Nah ini luas. Nah ini lokal leader semacam ini harus betul-betul dimanfaatkan, dan saya yakin karakternya seperti itu karena dia juga seumuran saya, dan waktu kecil juga memang sholatnya bareng di Masjid Arab ya, di Langgar Arab istilahnya di Jatibarang itu luar biasa ya. Saya yakin komitmen kepemimpinan untuk perubahan beliau itu sangat luar biasa, dan beliau tentu saja penerus tokoh-tokoh Jatibarang setelah Pak Kiai Rosidi. Itu adalah beliau terkait dengan Thariqah At-Tijani ya. Thariqah At-Tijani itu menguasai ya, itu sentralnya kan di Jatibarang. Nah ini kayaknya tuh belum ada gerengsengnya ini, jadi katakanlah mendekati beliau dan sebagainya. Nah, ini perlu untuk peperangan teritorial itu sangat penting, dan barangkali memang mungkin Anies harus ya tadi perubahan strategi ya, karena memang Ganjar sudah bermain sosial media ya dengan dialog dan sebagainya yang bagikan friend dengan rakyat itu di sosial media. Saya juga pernah ikut. Itu tentu saja harus diatasi dengan perang teritorial ya, perang teritorial yang memang harus memanfaatkan juga sumber daya teritorial lokal leader yang ada. Itu barangkali itulah perubahan dari strategi yang harus segera dijalankan setelah perang proksi dan sebagainya untuk menuju Tobong. Itu adalah perang teritorial yang memang harus dilakukan dengan hati-hati dan jangan sampai melanggar aturan. Aturan sekecil apapun jangan dilanggar, karena itu tidak berkah. Biar saja ada yang melanggar dan insya Allah mereka tidak berkah. Jadi itulah saya katakan bahwa jika Anies menguasai Republik Ngapak, Anies akan kepenak dalam makna bisa menang di Jawa Tengah yang memang tidak lama digarap oleh Ganjar, sudah tidak lama itu dengan perang proksinya, dengan sosial medianya, dengan Facebooknya dan sebagainya. Dan itu yang harus tidak sekedar menggunakan itu, harus ada strategi berbeda memutus hubungan itu. Karena saya juga sempat mewawancara, bukan wawancara ya, mungkin diskusi ya kan. Saya kan biasanya GTM, gerakan tutup mulut, tidak saya mendukung siapa, tidak secara spesifik. Saya hanya bertanya biasanya kalau ada yang pas kebetulan banyak turis yang ke Malioboro, jadi saya banyak tanya kepada mereka dan gambaran bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mereka dikuasai melalui apa yang disebut sebagai sosial media selama ini, dan memang harus segera diputus dengan perang teritorial, termasuk di Jawa Timur ya. Mungkin Caimin itu perlu memang menginsentifkan gerakan ke
ke pesantren, ya pokoknya gerakan-gerakan teritorial ya yang nyata. Karena saya juga menemukan yang saya eksplor dari wisatawan dari Jawa Timur. Waktu itu ada yang dari ada dari Jombang, ada dari juga Babat, ada juga dari beberapa, kemudian dari Jakarta. Kalau dari Jakarta saya yakin, nah, kalau dari Jakarta saya sangat yakin karena mereka betul-betul pas sama Anies Baswedan, cukup bagus. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan perubahan strategi bagaimana menggait pemilih benar-benar dijalankan oleh para calon. Tidak hanya Anies, silakan bagi yang akan berubah, akan memanfaatkan apa yang saya sampaikan, silakan saja, itu hak Anda, karena saya menyampaikannya hanya dengan analisis kajian-kajian ilmiah saya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.